Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatul Hasanah, NIM 20305133 dari kelompok 12. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan makalah kelompok kami yang berjudul Perkembangan Islam, Era Klasik dan Era Kontemporer. Baiklah, materi yang pertama. Perkembangan sejarah peradaban Islam era klasik. Periode klasik merupakan masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam dan dibagi ke dalam dua fase. Fase ekspansi. Pertama adalah fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan 650 sampai 1000 Masehi. Di masa inilah daerah Islam meluas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia sampai ke India di belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk kepada kekuasaan Islam. Di masa ini pula lah perkembangan dan puncak ilmu pengetahuan, baik dalam bidang agama maupun umum dan kebudayaan serta peradaban Islam. Di masa inilah yang menghasilkan ulama-ulama besar seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambali dalam bidang fikih, Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Wasil Ibnu Atta, Abu Huzail, Al-Nazam, dan Al-Jubai dalam bidang teologi, Zunun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, dan Al-Hajj dalam bidang tasawuf, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Miskawayh dalam bidang falsafat, Ibnu Hayyam, Al-Khawarizmi, Al-Mas'udi, dan Al-Razi dalam bidang ilmu pengetahuan, dan lain-lainnya. Ilmu pengetahuan dalam bidang agama dan non-agama mengalami perkembangan pesat saat itu. Ini disebabkan karena peradaban Islam saat itu sangat menjunjung tinggi akses ilmu pengetahuan yang terbuka dari berbagai sumber. Mereka menghargai para ilmuwan lain meskipun berasal dari kelompok berbeda seperti Yahudi, Nasrani, Sabian, dan Zoroaster atau Majusi. Mereka sama-sama berkontribusi mengembangkan ilmu untuk menjadikan dunia lebih baik. Fase disintegrasi. Kedua fase disintegrasi 1000 sampai 1250 Masehi. Sayangnya pada fase disintegrasi keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Baghdad dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan pada tahun 1258. Selain itu, kekuasaan khalifah menurun. Khalifah sebagai lambang kesatuan politik umat Islam hilang. Jika sebelumnya secara politik daerah-daerah Islam tunduk pada kekhalifahan pusat, kekhalifahan sebagai simbol keutuhan politik mulai runtuh dan digantikan pemerintahan otonom di berbagai kawasan. Baiklah, itu saja materi saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Putri Rizky Ramadhani.